pada makhluk, maka kita bisa jadi dicap kurang baik atau banyak dibicarakan atau mungkin juga cenderung hina ketika seseorang terus-menerus meminta kepada siapa? Kepada makhluk. Berbeda dengan orang yang dia terus-menerus meminta kepada Allah, maka justru dia akan semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Ta'ala. Jadi ada cara pandang yang berbeda. Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis ini terdapat di dalam Shahihul Jami, ya. Rasulullah menuturkan, innahu man lam yas'alillaha yaghdab alai. Sesungguhnya barang siapa yang dia tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepada orang itu. Ya. Ini luar biasa. Orang yang dia enggan meminta kepada Allah, alim barang penta ka Gusti Allah, eta jalmi anu dipika murka kusaha? Ku Allah. Ya. Lamun di alam jelema mah jalma anu terus menerus barang penta ka jelema, jalma eta dipika murka ku jelema. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala justru memberikan pemahaman kepada kita bahwa orang yang dia enggan dan tidak mau meminta kepada Allah, Allah murka kepada orang itu. Ya. Berarti teorinya adalah untuk supaya kita tidak dibenci oleh Allah, kita harus memperbanyak permintaan kepada Allah. Atau di dalam bahasa yang lebih sederhana lagi, agar kita dicintai dan disayangi oleh Allah, maka perbanyak proposal permintaan kepada Allah. Ya, oke. Rekan-rekan jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Al-Hakim, Rasulullah menuturkan, laisa syai'un akramu 'ala Allah Ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah Ta'ala daripada daripada doa. Ya. Tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah Ta'ala daripada doa. Ketika di alam manusia, nusuk barang penta, senang meminta-minta untuk kepentingan pribadi, ya, dengan catatan untuk kepentingan pribadi, meminta-minta untuk kepentingan pribadi, itu cenderung dihinakan atau dianggap rendah. Justru dalam kacamata Allah Subhanahu wa taala, orang yang sering meminta kepada Allah ini adalah dicap atau didudukan sebagai orang yang yang mulia. Dan orang yang dia enggan meminta kepada Allah, dia adalah orang yang dibenci atau tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Rekan-rekan jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, sengaja bahasan ini kita angkat di bulan Ramadan atau di season itikaf ini, agar kita jangan lolos satu malam pun, atau jangan lepas satu sholat pun, untuk terus kita memperbanyak proposal pengajuan kepada Allah Ta'ala. Sini banyak yang masih jomblo fisabilillah, ya. Belum mendapatkan pasangan hidup, ya. Itu kenapa tidak kita ajukan proposal dari sekarang, walaupun umur kita misalkan rencana nikah masih 5 tahun atau 6 tahun, karena proposal mati ayeuna we ngara disiapkeun ku Allah, ya. Minta terus di malam-malam ganjil, atau di malam-malam di saat-saat kita sujud, atau di waktu-waktu mustajab, atau di waktu-waktu ketika kita melakukan saum Ramadan, ya. Yang ingin rumah, kenapa tidak kita komunikasikan dengan Allah? Yang ingin kuliah S2, kenapa tidak kita komunikasikan dengan Allah? Yang ingin kuliah ke Timur Tengah misalkan, kenapa tidak kita komunikasikan dengan Allah? Yang ingin menikah dengan hafidoh lagi, kenapa tidak kita komunikasikan dengan siapa? Dengan Allah. Kadang orang mah teka pikir, orang asa era komunikasi ke Allah bab nu kitu, bukan masalah era, karena memang Allah yang memiliki, kita bukan yang memiliki, ya. Kenapa tidak kita rekeskan atau kita komunikasikan, kita ajukan proposal itu semuanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantaranya. Dulu saya punya pengalaman luar biasa, alhamdulillah. Dulu kita diuji, istri saya itu baru hamil setelah 7 tahun pernikahan. Itu ujian luar biasa bagi pasangan suami istri itu. Alhamdulillah kita bertahan cukup baik dan tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Cuman yang luar biasa perjuangan kita waktu itu, ikhtiar duniawinya kita kemana-mana, medisnya apanya segala macam, seperti itu. Kemudian
ikhtiar doanya juga terus kita kerjakan. Dan salah satu ikhtiar yang hampir tidak pernah saya tinggalkan waktu itu adalah melakukan i'tikaf, ya, melakukan i'tikaf. Jadi dari mulai memang sebelum menikah kita sudah terbiasa i'tikaf. Istri saya juga terbiasa i'tikaf ketika masih aktif di kampusnya. Saya ketika di Mesir juga alhamdulillah terbiasa beriktikaf. Jadi nusok iktikaf kawin jeung iktikaf deui teh. Ya, ini dipertemukan oleh Allah. Kemudian yang menariknya ketika 1 tahun 2 tahun, wah ini rada telat seperti itu, belum dikasih juga momongan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus beriktikaf. Dulu kita iktikaf di Salman di ITB ketika istri mengambil S2 di sana. Saya nunggu di masjid beriktikaf waktu itu di Asrul Awakhir 10 hari terakhir, tahun pertama terus, tahun kedua terus. Doa yang sering dipanjatkan itu diantaranya doa itu, ya, meminta apa? Keturunan yang baik atau meminta dimudahkan keturunan, terus dikasih. Tahun ke-6, tahun ke-5 itu Allah kasih, ya, baru 2 bulan ternyata keguguran, ya, keguguran, harus dikuret dikeluarkan. Wah, kata saya, iya kurang hebat sih kan i'tikaf. Gitu. Tahun ke-6, tahun ke-7 perkencang lagi i'tikafnya, terus minta lagi, karena bukan berarti di luar i'tikaf tidak berdoa, tetap berdoa, tetapi saya lebih kencangkan lagi ketika melakukan apa? Melakukan i'tikaf itu. Sampai akhirnya di tahun ke-7, di saat memang kita tidak berobat, tidak apa-apa, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, anak yang pertama. Makanya anak yang pertama itu saya kasih nama Akif, Muhammad Akifur Rahman Al-Jihad. Akif itu adalah orang yang beriktikaf, ya. Seperti itu. Ini luar biasa sekali. Jadi saya ingin mengajak kepada rekan-rekan semua, jangan disia-siakan kesempatan-kesempatan ini. Ibadah terus kita tingkatkan, kemudian juga terus kita jalani tilawah dan yang lain. Juga yang jangan lupa adalah perbanyak proposal-proposal doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di saat-saat kita melakukan i'tikaf ini. Sok tinggal di list heula nama. Di list disusun naon ya, proposal nanti kabutuh nanti apa, seperti itu, ya. Ini diantaranya rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Abu Ya'la, ya, ada satu hal yang menarik. Ada sebahagian ikhwan ketika diajak ngadoa teh, sok atuh ngadoa ka Allah, lah Ustaz ngadoa teh nu kamari ge can cair. Kamari ngadoa can dikabulkeun, yaitu asal jadi bosan ngadoa teh, loba proposal ka Gusti Allah tapi henteu dinaon teu dikabulkeun. Ada yang seperti itu, akhirnya dia menjadi putus asa, kemudian menjadi tidak berdoa lagi, ya. Tidak boleh seperti itu. Rasulullah menuturkan, ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahmin. Tidak ada seorang muslim yang dia berdoa suatu doa yang di dalamnya tidak ada dosa dan memutuskan silaturahmi, kecuali Allah akan memberikan karena doa itu salah satu dari 3 keadaan, ya. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah yang konten doanya tidak mengandung dosa, maksud tidak mengandung dosa adalah isi doa nanti lain kedepi dorakaun, seperti itu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia 3 kemungkinan dari doa itu, ya. Seperti antum ngadoa, Allahumma ya Allah mudahkanlah proses pencurian nanti malam, ya. Gitu. Ngadoa nih khusyuk, ya Allah mudahkan tong katewa ku hansip ya Allah. Seperti itu. Itu doanya adalah doa untuk apa? Untuk perbuatan dosa, ya. Kata Rasulullah, di antaranya imma antu ajilalahu da'watuhu, dia akan dipercepat doanya, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemungkinan yang pertama. Wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah. Yang kedua, dia akan diakhirkan atau ditangguhkan doanya tersebut menjadi tumpukan-tumpukan pahala nanti di akhirat. Yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minasu'i mitlaha, atau dia akan dipalingkan dari kejahatan, kejelekan yang semisalnya yang akan menimpa dia.
Qalu, para sahabat ketika mendengar ini mereka berkata, idzan nukthir, wahai Rasul, kalau begitu bagaimana jika kami memperbanyak doa? Kemudian kata Rasul, Allahu aktsar, Allah akan lebih memperbanyak lagi. Allah akan lebih memperbanyak lagi. Jadi kalau seperti itu sebetulnya teu aya doa nu ngeplos teh. Ya, teu aya doa nu ngeplos teh, nu can dikabulkeun di dunia itu nanti akan menjadi apa? Amal soleh bagi kita, tabungan pahala bagi kita di akhirat kelak. Ya, yang dikabulkan di dunia dengan cepat atau lambat itu alhamdulillah. Ya, pernah mungkin rekan-rekan yang mempunyai pengalaman seperti ini? Kakak lagi tadi ngadoa tahajud misalkan atau napi taraweh, nah isukna nanti langsung cair di kuping ku Allah. Ada yang pernah seperti itu? Baru ngadoa teh duha, ya, minta teh ke Allah, langsung oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Dikabulkan apa yang kita minta. Pernah ada yang seperti itu? Kantos? Oke, kita nyantai saja berarti ya. Ada yang mau cerita? Punya pengalaman seperti itu? Jadi ngadoa baru beberapa jam atau beberapa hari, mungkin sehari kemudian atau apa, langsung apa yang dimintanya itu Allah kasih. Ada yang pernah? Coba silakan, gimana? Gimana tuh? Pengalaman di pondok gimana? Di pondok, pas awal pondok punya kebutuhan. Jadi nggak bisa hubungi orang tua. Kebutuhannya apa itu? Beli jasket untuk angkatan. Jadi mintanya ke Allah. Setelah beberapa hari kita minta, langsung kabulkan. Alhamdulillah. Dari mana itu datangnya? Dari keluarga ngasih. Maksudnya dari paman. Dari paman ngasih. Antumnya ngasih ke paman nggak? Apa? Antumnya minta ke paman nggak? Nggak, masya Allah. Ya. Antum punya warga. Ya, itu luar biasa. Ya, mintanya ke langit, dipantulkan ke bumi, ke pamannya, dipantulkan lagi ke dia. Itu doa itu seperti itu. Ya. Ada lagi yang punya pengalaman lain? Ini buat ibroh kita, biar kita sama-sama. Saya yakin semuanya pernah. Silakan, Ilham.